Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan PPT tentang munakahat atau pernikahan. Nikah secara syariat makna hakikatnya artinya bersetubuh. Artinya nikah secara bahasa dan syariat makna hakikat sama, yaitu bersetubuh. Sedangkan secara syariat makna majaz artinya akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dengan wanita. Ini adalah pendapat ahli usuliyah Hanafiyah. Pernikahan atau perkawinan merupakan sebuah perintah dan sunnah Rasul, sehingga barang siapa yang melakukan pernikahan akan mendapatkan pahala, sebagaimana sebuah hadis Rasulullah yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang memiliki arti, nikah adalah sunnahku, maka barang siapa yang tidak mengerjakan sunnahku, maka ia bukan merupakan golonganku. Munakahat berasal dari kata nakaha yang berarti kawin atau perkawinan. Jadi, fikih munakahat adalah hukum yang mengatur tata cara perkawinan atau pernikahan dan segala hal yang berkaitan dengannya. Fikih munakahat harus diikuti dan diamalkan oleh umat muslim sebagai landasan dalam melakukan perkawinan demi mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Fikih munakahat bersumber dari ajaran Al-Quran dan hadis sebagai dalil naklinya. Salah satu ayat yang menerangkan munakahat adalah surat Ar-Ra'd ayat 38 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah wa ma kana lirasulin ayyatiya bi ayatin illa bi iznillah likulli ajalin kitab, yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti mukjizat melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab tertentu. Sedangkan dalil yang berasal dari hadis diantaranya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup untuk kawin, maka hendaklah ia kawin. Maka kawin itu menghalangi pandangan kepada yang dilarang oleh agama dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu merupakan perisai baginya. HR Bukhari dan Muslim. Ruang lingkup yang menjadi pokok bahasan dalam fikih munakahat adalah meminang, menikah, dan talak serta seluruh akibat yang disebabkan oleh ketiganya. 1. Meminang. Meminang atau khitbah adalah langkah awal dalam pernikahan, yaitu tahap di mana seorang laki-laki menyampaikan kehendak, maksud, dan tujuannya untuk menikahi jodoh yang telah didapatkan, lalu menjadikannya istri yang sah dan halal. 2. Menikah. Setelah meminang, menikah adalah langkah selanjutnya sebagai pembuktian nyata dari khitbah yang sudah dilaksanakan. Lingkup ini membahas mengenai pernikahan itu sendiri, meliputi rukun dan syaratnya serta hal-hal yang menghalangi pernikahan tersebut. Selain itu, dan lingkup ini pula dibahas bagaimana membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah, lengkap dengan hak-hak dan kewajiban dalam perkawinan. 3. Talak. Kehidupan rumah tangga tak selamanya indah. Ada kalanya terjadi suatu hal yang tidak terhindarkan dan membuat pernikahan tidak bisa dipertahankan. Pemutusan hubungan ikatan pernikahan, itulah yang disebut dengan talak. Selanjutnya, diatur pula hal-hal yang menyangkut putusnya perkawinan dan akibat-akibatnya, seperti hubungan anak dengan orang tua dan pembagian harta selama pernikahan. Dilihat dari kondisi perorangan, hukum nikah perkawinan ada 5, yaitu 1. Wajib. Bagi orang yang telah mampu kawin, baik itu dari segi fisik, mental maupun biaya, dan dikhawatirkan bahwa dirinya akan terjerumus kepada perbuatan zina jika ia tidak melakukan pernikahan. 2. Mandub. Bagi siapa orang yang telah mampu melakukan perkawinan, sementara dirinya tidak merasa khawatir bahwa dirinya akan terjerumus ke dalam perbuatan zina. 3. Haram.
Bagi orang yang mengetahui bahwa dirinya tidak mampu dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai suami, seperti permasalahan mengenai mahar atau mas kawin dan nafkah, baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin. Dan apabila hal ini terjadi, maka akan membuat sang istri yang dinikahinya menderita dan merasa terzolimi. 4. Makruh. Bagi siapa orang yang tidak mempunyai kemampuan dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai suami, akan tetapi hal ini tidak akan membuat sang istri yang dinikahinya menderita, seperti wanita yang ia nikahinya tersebut kaya dan gairah seksualitasnya tidak begitu kuat. 5. Mubah. Bagi siapa orang yang tidak memiliki dorongan untuk melakukan pernikahan dan tidak pula memiliki hal-hal yang dapat mencegahnya untuk melakukan pernikahan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.